Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Sholawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada baginda sang penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita umatnya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pusat keilmuan dan bimbingan spiritual. Istri-istrinya adalah perempuan-perempuan alim yang memberi bimbingan spiritual kepada sesama kaum hawa, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan yang tabu untuk dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa sajakah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat muslim rahimakumullah, Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam kitabnya Aqidatul Awam membuat syair, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Antis iniswatin wafatul mustafa, huyyina fahtarnan nabiyyal muktafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairibah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Yang artinya, antis iniswatin wafatul mustafa, huyyina fahtarnan nabiyyal muktafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia telah meninggalkan 9 istri. Mereka telah diperintah oleh Nabi untuk memilih, dan mereka memilih Nabi yang diikuti. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Mereka itu ialah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Sofiyah, Sayyidah Maimunah, dan Sayyidah Ramlah. Hindun wa Zainabu kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Lalu kemudian adalah Sayyidah Hindun, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Juwairiyah. Mereka semuanya adalah ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman yang dicintai. Sahabat muslim rahimakumullah, istri-istri Nabi Muhammad semuanya adalah 11. Akan tetapi ketika beliau wafat meninggalkan 9 istri, sedangkan yang 2 telah wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. 2 istri Nabi yang dimaksud adalah, yang pertama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW. Beliau mengawininya di Mekah sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Dia sebelum dikawin Rasulullah telah dikawini oleh Abu Halah dan mempunyai anak bernama Zainab dan Hindun. Bahkan sebelum dikawini Abu Halah, Sayyidah Khadijah telah dikawin oleh Atik Al-Mahzumi dan mempunyai anak bernama Abdullah dan Jariyah. Rasulullah SAW berumah tangga bersama Sayyidah Khadijah hingga dia wafat, dan selama itu tidak pernah kawin dengan wanita lain kecuali setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, istri Rasulullah SAW yang wafat sebelum Nabi Muhammad adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Dia terkenal dengan panggilan Ummu Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Hal itu disebabkan dia sangat cinta dan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Beliau mendampingi Rasulullah sebagai istri hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan, lalu beliau wafat. Sahabat muslim
rahimakumullah. Adapun istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika beliau Rasulullah wafat itu ada 9. Mereka itu ialah yang pertama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah merupakan putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada bulan Syawal dalam usia 7 tahun. 2 tahun kemudian, yaitu ketika dia berusia 9 tahun, diajak ke Madinah, tepatnya di bulan Syawal, 8 bulan setelah hijrah. Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya wanita yang ketika dikawin oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih gadis. Dia adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dia wafat dalam usia hampir 67 tahun pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Yang kedua adalah Sayyidah Hafsah. Beliau adalah putri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya yang bernama Khunais As-Sahimi meninggal dunia, gugur sebagai syahid dalam perang Badar. Dia ketika dikawini oleh Rasulullah dalam usia 20 tahun dan wafat pada tahun 48 Hijriah dalam usia 60 tahun. Yang ketiga adalah Sayyidah Saudah, putri Zam'ah. Dia adalah janda dari suami yang bernama Asyakran bin Amr, salah seorang anggota rombongan hijrah ke Habasyah, lalu kembali ke Mekah dan meninggal dunia. Saudah yang janda itu kemudian dikawin Rasulullah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yakni setelah Khadijah wafat. Sayyidah Saudah wafat pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang keempat adalah Sayyidah Sofiyah, putri Huyai bin Akhtab, tokoh Bani Nazir. Sebelum dikawin Rasulullah, dia telah kawin dengan Salam bin Mashkam, seorang Yahudi, lalu dikawin oleh Kinanah. Mashkam dan Kinanah adalah penyair terkenal. Kinanah meninggal dalam perang Khaybar dan Sofiyah istrinya jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai tawanan. Karena dia tokoh Bani Quraidah, maka persoalannya diserahkan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diberi 2 tawaran, yaitu yang pertama dimerdekakan dan dikawin Rasulullah, yang kedua dibebaskan begitu saja dan bisa kembali kepada keluarganya. Lalu Sofiyah memilih merdeka dan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berusia 17 tahun. Tentu saja dia lalu menjadi muslimah dan banyak kaumnya yang kemudian masuk Islam. Dia wafat pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah. Yang kelima ialah Sayyidah Maimunah, putri Al-Haris Al-Hilaliyah. Dia dikawin oleh Rasulullah pada tahun ke-7 Hijriah dalam perjalanan umrah qada. Dia wafat pada tahun 51 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dia adalah wanita yang paling akhir dikawin oleh Rasulullah. Yang keenam ialah Sayyidah Ummu Habibah. Namanya adalah Romlah putri Abu Sufyan. Dia adalah janda dari Ubaidillah bin Jahsi yang meninggal di Ethiopia. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah dikawin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mas kawin pemberian Najasyi sebanyak 4.000 dirham. Yang ketujuh ialah Sayyidah Ummu Salamah, putri Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi. Namanya adalah Hindun. Dia janda dari Abu Salamah, anak bibi Rasulullah bernama Barrah, dengan 4 anak. Lalu pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah dikawin oleh Rasulullah yang ketika itu dia Ummu Salamah berusia 30 tahun. Dia wafat pada tahun 60 Hijriah dalam usia 84 tahun. Yang ke-9 ialah Sayyidah Zainab putri Jahsy. Dia adalah putri bibi Nabi Muhammad bernama Umaymah. Dia dikawin Rasulullah pada tahun ke-5 Hijriah
sebelum dikawin Rasulullah SAW, dia adalah istri dari Zaid bin Harisah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab ini merupakan perkawinan yang lidandasi ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan dia. Oleh karena itu, Zainab sering merasa bangga dengan dirinya sebagai istri Rasulullah yang dikawinkan langsung oleh Allah dengan turunnya ayat tersebut. Yang kesembilan, yang terakhir ialah Sayyidah Juwairiyah, putri Al-Haris, tokoh Bani Mustalik. Dia adalah janda Musafi bin Sofwan, orang yang paling gigih memusuhi Islam dan paling menentang Nabi Muhammad. Musafi, suami Juwairiyah, terbunuh dalam perang Al-Muraisi dan Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin bersama beberapa kabilah dan keluarganya. Juwairiyah ingin dirinya bebas dari tawanan dengan cara menebus dirinya. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah hendak meminta bantuan uang untuk menebus dirinya. Lalu Rasulullah SAW memberikan apa yang diinginkannya dan beliau menawarkan hendak mengawininya. Maka Juwairiyah menerima tawaran dari Rasulullah itu, lalu kawinlah dengannya. Orang-orang Islam waktu itu banyak memegang tawanan Bani Mustalik, sehingga ketika mereka mengetahui bahwa Juwairiyah, janda tokoh Bani Mustalik, telah dikawin Rasulullah, maka kaum muslimin itu merasa tidak pantas menawan Bani Mustalik. Lalu mereka ramai-ramai membebaskan dengan cara memerdekakan mereka. Ketika Bani Mustalik mengetahui yang demikian itu, maka mereka berbondong-bondong semuanya memeluk agama Islam. Sahabat muslim rahimakumullah, perkawinan Rasulullah SAW dengan lebih dari 4 itu boleh, dan itu hanya khusus untuk baginda Nabi, sedangkan untuk umatnya hanya boleh kawin dengan 4 istri saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.